Mami sekarang sama Adedel. Jadi saya yang jemput bola deh, gitu. Karena mau siapa lagi nih kalau bukan kita, bukan kami, gitu, untuk membesarkan lagi rasa terima kasih kami keluarga terhadap kalian. Mengarahkan ya, entah Amelnya, entah Rezanya, tapi ada kesalahan di sana yang tidak, maaf kata tadi, bukan saya ingin dihormati atau kami ingin dihormati. Tolong dong komunikasinya dengan baik dengan kita, karena dari mereka, dari kalian sendiri banyak yang intervensi ke kami, ke keluarga. Ini dengan adanya Amel, dengan adanya Reza, ini gimana nih? Iya. Kok jadi pecah? Iya. NFC ini, fans Liga ini jadi pecah. Nah, saya kan kembalikan lagi ke kalian. Sebetulnya yang kalian inginkan ini apa? Gitu. Jadi saya juga mengharapkan pengertiannya dari support dan pengertian dari kalian semua. Maaf kalau saya kasar sebut kaliannya. Jadi ya ini bahasa gaul saya. Jadi intinya bahwa saya mengharapkan, yuk kita bareng-bareng, kita bangkit, bentuk NFC ini kembali lagi seperti yang dulu dan lebih maju lagi dari yang dulu, yang sudah ada. Bisa dipahami nggak sedikit cerita singkat NFC Reborn ini? Kata Mami, berkumpul berhasil. Ya, itu Mami sering menyatakan seperti itu. Dan saya disambungkan lagi dengan ada kata-kata dari fans oleh fans untuk fans. Kalau kita kaitkan dengan apa kata Mami dan ini moto tadi, ini kenapa kita nggak bangun, nggak bangkit? Dan dari moto NFC ini apa sih? Coba saya nanya ke Mbak Linda. Mbak Linda, moto dari NFC apa? Satu hati satu idola. Nggak paham? Nggak. Oke, Mbak Kalisa, paham nggak? Moto. Nah, ternyata belum tersampaikan. Motonya sendiri sampai terlupakan. Coba Mbak Rido apa? Satu hati satu idola. Lupa. Nggak boleh ya. Saya tahu. Ya, lu mau ke Bangkota. Lu mau ke Bangkota masa lupa? Lu pernah jadi ketua juga gitu loh. Oke, Dani apa? Satu hati satu idola. Oh, salah. Meneruskan jiwa sosial dan jiwa seni almarhumah Dika. Itu kan sebetulnya. Nah ini mana? Mana ini? Makanya saya di sini tiga titik ini, insya Allah saya akan realisasikan. Makanya dengan Reborn ini saya jemput bola, saya semaksimal mungkin untuk saya datang kemarin, saya ke Jogja, ke Surabaya, saya datang. Itu untuk membangkitkan lagi, menguatkan lagi fans sama keluarga sama fans. Masalahnya di mana sih? Itu loh. Saya ingin fasilitasi mereka punya keinginan untuk kita bisa berkreasi dan bangkit lagi seperti zaman dulu. Persaudaraannya jangan sampai putus. Ini kenapa? Dan di mana harus saya fasilitasi? Gitu. Memang saya sekarang ini saya egois. Saya tidak mau berkomunikasi dengan Emma. Itu satu. Tapi saya melihat kemarin aja di grup Tri, ya, sekalipun tidak bisa hadir, tapi dia menyambut. Legowo. Elis Kalistagi itu maaf kata anak baru, dia tidak memahami ini NFC ini apa, kan menjalin tali silaturahmi kok masih ya dengan egonya seperti itu. Dan saya japri, ternyata dengan akhirnya ada alasan bahwa saya sekarang mau fokus ke usaha. Saya intinya pada dasarnya saya tidak melarang, dan saya ingin memfasilitasi tadi. Justru dengan satu harapan saya dengan Reborn ini,
saya ingin perwakilan ini ada produktif, ada usaha untuk kalian sendiri, oleh kalian sendiri. Insya Allah kalau saya dua, ini janji saya ya. Satu tadi ya, kalau saya punya rezeki, saya akan keluar dari museum. Yang kedua, saya akan mensupport perwakilan. Jadi kalau misalkan Tangerang sudah terkumpul berapa banyak, nah ini yang diinginkan oleh NFC Tangerang ini apa nih? Produktivitasnya mau di bidang apa nih? Mangga. Nah, kalau sudah ada pengajuan ke saya insya Allah saya akan support, gitu. Tapi besarannya saya tidak akan menjanjikan. Insya Allah ini ya, kalau saya besok saya ada rezeki, saya akan support langsung. Tapi dengan satu catatan tadi, saya ingin ada satu bentuk proposal mungkin ya. Untuk proposal yang disampaikan ke Ribon. Saya di MC Ribon ini saya sebagai pembina, ketuanya Deden. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin memantau pergerakan dari NFC ini sampai sejauh mana sih. Karena awalnya saya pernah menjadi ketua pusat, tapi di saat saya memberikan satu keputusan, kebijakan, itu selentingannya itu bahwa itu keinginan keluarga, bukan keinginan fans. Jadi saya duduk di kepengurusan NFC itu disalah tafsirkan. Jadi saya itu hanya keinginan keluarga. Akhirnya saya mundur, saya lepas. Jadi NFC pusat itu nggak ada pada saat itu, vakum. Nah baru-baru inilah kemarin-kemarin dari tahun berapa ya 2020 kalau nggak salah, baru ada NFC pusat. Jadilah NFC Indonesia di bawah kepengurusan diketuai oleh EMA. Dan berjalannya ini memang saya bukan egois, saya bukan mempertahankan egois. Kenapa saya tidak mau berkomunikasi dengan EMA? Saya sudah beberapa kali saya berbicara lewat, tidak langsung sih sebetulnya, lewat beberapa timnya untuk bisa bergabung, tapi entah penyampaiannya salah, entah gimana, akhirnya dia nggak mau komunikasi dengan saya pun nggak mau komunikasi dengan dia. Tapi dengan Ribon mau, gitu. Ribon, sampai kita bikin grup admin, itu saya tanya, yang hanya beberapa orang atau admin yang mau berkomunikasi, yang lain nggak ada. Termasuk ya EMA, lalu Jabodetabek, ya, lalu yang Instagram itu masuk tuh. Pada saat itu saya masuk ke sana. Kita masih ada nggak grup itu pengurus admin? Masih ada ya. Tapi ada komunikasi nggak? Nggak ada ini ya, nggak ada cerita ya. Oke. Itulah. Jadi bukan saya egois, tapi karena di sini juga saya mendengar bukan sekali dua kali, sampai terakhir kemarin saya miris banget ya. Ini uang kas di NFC Jabodetabek ada 15 juta tapi tidak teralurkan. Makanya tadi saya nanya ke siapa ya tadi. Benar ada nggak terperinci nggak untuk arahan? Ini dialokasikan ke sini. Tadi kan sempat nanya ya. Ya, Tangerang bisa berziarah itu masih tetap dengan iuran. Ya, tapi besok kalau misalkan struktural ini sudah istilahnya sudah terdata ya, sudah terbentuk dan usahanya sudah ada. Nah, saya menginginkan jangan sampai ada iuran lagi untuk berangkat ke ziarah. Saya mengharapkan itu. Jadi, maaf tadi saya nanya, yang 25.000 ini masih enggak? Gitu kan, iuran tadi masih enggak? Kalau misalkan masih, pengalokasiannya kemana aja sih? Gitu. Saya ini bukan mau banding-bandingkan ya, tapi di sini ini satu pelajaran juga buat saya, bahwa saya juga mengharapkan adanya rencana saya besok itu saya mau begini loh, gitu. Misinya.
Jadi tadilah saya menginginkan berkumpul berhasil dari fans oleh fans untuk fans, meneruskan jiwa sosial dan jiwa seninya almarhumah. Jiwa sosial. Kalau misalkan kita sudah berkumpul berbicara seperti gini, keberhasilannya tergantung dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan yang terakhir tadi meneruskan jiwa seni dan jiwa sosial. Ya sudah berkumpul berhasil ini, ya teruskan dong. Siapa yang mampu tadi yang nyanyi? Atau siapa yang dibilang seninya? Ya kita fasilitasi. Tadi siapa yang bilang kenapa nggak dibuat manajemen? Ya kalau misalkan ini sudah keluar, kalian ini nggak bisa gitu aja. Ini hargain dong. Ini sudah secara hukum. Kita bisa ke meja hijau. Itu kalau tidak berkomunikasi dengan kita. Dan saya juga di sini tidak otoriter. Kalau saya otoriter, ngapain saya mesti lu harus bikin ini ya, tapi lu nggak boleh usaha, yang lain. Itu baru otoriter. Atau misalkan lu iuran ya per bulan sekian ke NFC Ribon, kan saya enggak. Dan kelanjutan tadi, kenapa pertanyaannya kenapa ada iuran pendaftaran 200.000. Satu, bentuk fisiknya ini e-wallet, kaos dan merchandise itu ada. Itu saya tadi tuh sebenarnya ya karena tadi saya pikir tadi tuh mau ngumpulnya di tempat tadi, katanya itu hotel. Nah itu tadinya mau saya sosialisasikan gitu loh. Jadi bentuk 200.000 itu bukan duitnya aja, tapi ada loh, ada bentuk-bentuk yang kalian pegang. Itu yang per kuartal ya. Jadi per 3 tahun, per 2 tahun nanti kita rubah. Gitu. Maksudnya tadi bukannya kita mau narik untung. Ini bentuk persaudaraan yang harus kita bina juga. Saudara-saudara kita ini ada yang nganggur. Ini coba kita. Nah, ini jiwa sosialnya di sini, kita teruskan nih jiwa sosialnya almarhumah ini. Kalau saya jadi misalkan jadi pengusaha sukses, lu gak akan ngomong dah. Gua datang, lu bentuk ya nih duit, pakai lu. Gua nggak mau tahu, udah jabarkan. Boleh nanti, intinya gini deh. Kalau kalian masih ada keraguan, bisa diskusi dengan admin NFC Ribon. Kalau ingin lebih dekat lagi dengan lebih ingin jelas lagi dari pihak keluarga, maka kita terbuka. Intinya bahwa tadi keabsahan dari NFC Ribon itu perjalanannya, legalitasnya sekarang lagi tahap pemantauan untuk pengumuman gitu. Jadi kalau misalkan ada mengakuisisi nama NFC itu, mau siapapun, mau Mas Yanto, mau siapa, mau Emma, mau misalkan Dewi, itu bisa. Secara hukum saya sudah mendaftarkan. Secara hukum, ya. Tapi kan kita ini mau ngerebutin apa sih? Kita ini bentuk, kita ini untuk menjadi saudara. Perkumpulan ini kan fans, hanya komunitas fans yang notabene ini nggak ada duitnya. Apa sih? Gitu. Nah, saya ingin justru di komunitas ini untuk bisa menjadi duit. Gimana caranya? Tergantung dari kalian sendiri. Sekarang yang mengkreativitaskan. Tadi kan saya sudah bilang, sok bangun dulu perwakilan, adanya struktural dan proposal tadi. Bentuklah kalian ini usaha. Yang paling utama yaitu kaos. Saya mengharapkan dari setiap perwakilan itu harus ada pembuatan kaos. Karena sekarang ini banyak orang yang bikin kaos jual tanpa pengetahuan kita. Sekarang saya akan mengeluarkan ini. NFC Ribon itu akan mengeluarkan ini. Tangerang mau bikin, oke. Mau bikin berapa? Saya kasih ini. Tapi dengan kompensasi. Karena kita juga maksudnya bukan kita ini mencari duit. Tapi tadi kita ini nggak ada uang kas. Uang kita dari mana? Nah, begitu
Misalkan NRC Tangerang bikin misalkan dua kodi, ada fee-nya kan. Nah, lu mau bikin apa sih? Usaha lu mau bikin apa? Nah, kita support sebagian dari uang ini. Paham nggak? Ya. Ya. Maksud saya itu tetap, jadi produktivitas kalian ini saya harapkan bukan hanya tadi gitu loh. Ini memang orang yang mempertahankan sekarang duduk di pengurusan ini karena mereka punya kepentingan. Mereka nggak mau gabung itu karena mereka itu bermusik sama kita. Apalagi dengan ada keluarnya ini, dia akan repot dia kelimpungan. Keabsahannya sudah jelas ini, kalau misalkan ini sudah jelas loh. Ini lambangnya NFC Ribbon. Ini ada barcode-nya. Dan ini yang didaftarkan di Haki. Itu brand ya. Iya. Ya. Ini yang justru nanti ke depan saya pun akan mendaftarkan lagi IO-nya. Jadi ini sekarang ini masuk ke A3 ya. Ini tuh A3 masuknya. Yang kita daftar itu masih kategori A3. Nanti lanjutnya ada travel, ada IO, ada event organizer, itulah intinya ada beberapa. Bentuk rencana kami ya sedemikian rupa ingin memfasilitasi keinginan dari fans. Gitu. Tadi dengan moto-moto tadi, gitu. Berkumpul berhasil dari fans untuk fans oleh fans dan meneruskan jiwa seni dan jiwa sosialnya almarhumah. Itu maksudnya.